1144. Bunyinya dari siapa? Bunyinya dari yang tentang tidak ya, dari Adi bin Hatim. Dari Ali bin Abi Thalib ya? Adi bin Hatim. Dari Ali bin Hatim sekarang. Iya. Enggak, dia Bukannya tidak Dibda kata. tidak. kata itu kan kemarin ada penjelasan tentang Iya. najis ada tidak. Yang masih ada 3 itu kan 144 anjing itu kan. Adi bin Hatim ya hadisnya. Masih di bab makanan ya bukan? Oh, udah berburu ya? Dia berburu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, Qala li Rasulullah, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepada saya, Idza arsalta kalbak fadhkur ismallah. Jika engkau melepaskan anjingmu untuk berburu, nah ini terkait anjing buruan, anjing yang dikecualikan dari kebolehan memelihara. Kemarin untuk 3 hal ya. Anjing untuk berburu, untuk menjaga pertanian, dan juga untuk menjaga peternakan. Tambah satu lagi, yaitu apa? Anjing untuk melacak. Ya, pengecualian memelihara anjing. Memelihara anjing. Ada 4. 1 ya, untuk berburu. 2 untuk menjaga pertanian. 3 untuk menjaga ternak. Ini semua dalam hadis yang kemarin ya. Nah, yang keempat ditambahkan, yaitu anjing pelacak. Nah, ini fatwa ulama kontemporer. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, yang pertama kita bahas anjing buruan ya. Wan Adi bin Hatim qala li qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arsalta kalbak fadhkur ismallah. Jika engkau melepas anjingmu, dilepas misalkan ya, anjingnya mau dilepas untuk diburu, untuk berburu ya, maka sebutlah nama Allah ya. Sebutlah nama Allah ketika itu bismillah dilepas ya. Ini nanti akan ada ya syarat mengenai anjing buruan, atau yang dikiaskan dengan ini ketika nanti bukan cuma anjing buruan. Kalau memang kita punya hewan buas tapi jinak dan bisa dilatih berburu, itu boleh juga.
Misal seorang memelihara macan kumbang, dia tahu gitu, dia akan menangkap untuk tuan. Nah, anjing berburu ini akan sah ya kalau dia terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Baik. Qala idza arsalta kalbak fadhkur ismallah. Jika engkau melepas anjing buruanmu, maka sebutlah nama Allah ketika dilepas. Bismillah. Ya, bismillah. Nah, kemudian fa in amsaka 'alaika fa adrakathu hayyan fatbah. Ya, maka jika ia menangkap, fa in amsaka 'alaika, jika dia menahan, artinya menangkap hewan buruan, nangkap kelinci, nangkap kijang untukmu, fa adrakathu, kemudian dia berhasil mendapatkannya, hayyan, hewan buruan yang diburu ketika masih hidup, fatbahhu, maka sembelihlah. Berarti kan belum mati ya. Dia nangkap kelinci, diambil tuh sama anjing, dibawa ke kita, kelincinya masih mengerang kesakitan, maka kita sembelih. Fa in adrakathu qad qutila, kalau sekarang anjingnya tersebut ya menangkapnya, dia diberikan kepada kita qad qutila, tapi tidak sudah dibunuh, sudah terbunuh, kelincinya udah mati. Walam yu'kal minhu, dan tidak dimakan sama anjing buruan tadi, fakulhu, makanlah. Kita sudah dianggap menyembelih ketika kita melepas dengan menyebut nama Allah. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairah wa qad qutila fala takun. Tapi jika engkau mendapati hewan hasil buruan dengan anjingmu, tapi didapati ada anjing yang lain selain anjing itu, dan hewan buruannya sudah diburu, jangan dimakan. Bisa jadi yang membunuh adalah hewan anjing lain, bukan anjing buruan, bukan anjing kita. Ya, bukan anjing kita. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu. Karena engkau tidak tahu siapa di antara anjing kedua ini, anjing kita yang sudah terlatih dengan anjing lain yang membunuhnya. Jadi berarti nanti syaratnya itu anjing yang sah untuk dijadikan hewan buruan ialah anjing yang terlatih. Ya, disebutnya anjing yang sudah mu'allam, yang sudah diajarin. Ya, disuruh pergi dia pergi, suruh nangkap dia nangkap, suruh berhenti dia berhenti. Berarti kalau seseorang punya anjing buruan baru pertama kali, ya, kemudian nangkap tiba-tiba dibawa ke sini, enggak sah. Enggak sah. Ini anjing mu'allam namanya. Berarti kan kata Ibnu Qayyim, ya, anjing yang terlatih tangkapannya halal walau sudah mati. Ya, dan anjing enggak terlatih tangkapannya haram. Dibedain antara anjing yang terlatih dengan anjing yang tak terlatih. Kata Ibnu Qayyim, apalagi manusia. Manusia yang terpelajar dengan yang tidak terpelajar. Anjing aja yang terpelajar dibedakan hasil sembelihannya. Lanjut lagi hadisnya. Ya, fa in ramaita sahmak fadhkur ismallah. Jika engkau ya melempar busurmu, melepaskan panahmu, maka sebutlah nama Allah ketika mau berburu. Ini dikiaskan juga nanti ke senapan, pistol. Ya. Baik. Fa in ghaba anka yawman falam tajid fihi illa athara sahmik faqul in syi'ta. Ya. Apabila engkau ghaba anka, hewan tersebut, hewan yang kau buru, misalnya kita mau berburu kelinci pakai panah atau senapan, nggak ketemu, mana ini pada satu hari kita nggak ketemu. Falam tajid fihi, engkau tidak mendapatkannya illa athara sahmik, ya, kecuali bekas panahmu. Ya, dia sudah mati. Fakul, maka makanlah in syi'ta, jika engkau kehendaki. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma', tapi kalau kau dapati dia tenggelam di air, fala takul, jangan kau makan, karena kita nggak tahu apakah dia matinya karena ya peluru atau anak panah yang kita lesatkan atau karena dia tenggelam. Nah, saya akan sebutkan sedikit nanti di sini mengenai anjing buruan yang sah kita makan. Saya akan tulis yang pertama, anjing tersebut terlatih. Terlatih jika dia disuruh
nangkap, berhenti, suruh pergi, dan seterusnya. Suruh balik, dia balik. Yang kedua, dia mengejarnya untuk majikannya. Kalau dia nangkapnya untuk dirinya sendiri, tidak sah, ya, tidak halal. Yang ketiga, yang pertama tadi, dilepas dengan bismillah. Kalau kelupaan disebut bismillah, pas ditangkap sama anjingnya, udah mati, itu hewan buruannya, maka nggak sah. Baik. Ya. Nah, ya, syarat yang keempat, dilukai dengan gigitan anjingnya. Ya, bukan dengan ditindih sampai mati. Ya. Nah, yang tadi berikutnya, tidak bercampur dengan anjing liar. Kalau ada yang anjing yang lain, jangan dimakan. Baik. Syarat mana yang pesannya? Oh. Ini syaratnya, syarat sah. Ya. Ini anjingnya adalah anjing yang terlatih. Terlatih indikasinya apa? Disuruh pergi, tangkap, suruh balik, dia balik. Yang kedua, disebut nama Allah ketika dilepas. Lepas untuk mengejar, ya, menangkap. Ya. Yang ketiga apa? Tidak bercampur dengan anjing lain. Nah, yang keempat tadi apa? Nah, dilukai dengan gigitan dia, bukan ditindihin. Ya. Nah, kalau saat ini sudah terpenuhi, kalau dia datang sudah mati, sah. Langsung makan aja. Datangnya udah mati, sah. Kalau masih hidup, sembelih. Nah, ini syarat anjing, hewan buruan yang diburu dengan anjing buruan. Yang mengejar buruan untuk tuan yang tadi masuk ke nomor 1. Yang mana? Iya, Oh iya. disuruh majikannya. Lupa lagi saya. Harusnya nomor 5 ya. Iya. Maaf. Sini ya. Mengejar untuk tuan. Nah, seandainya dia mengejar untuk diri dia sendiri, dia mau makan, tuannya datang, diusir, sana. Tapi hewannya udah mati, maka nggak sah. Indikasinya apa buat diri dia sendiri? Ya, dia nggak mau balik. Dia lapar nih, anjing buruannya. Disuruh tuannya tangkap kelinci, dia tangkap kelincinya. Ya, tuh anjingnya inisiatif mau makan buat dia sendiri. Mati itu kelincinya, tuannya datang, diusir sama tuannya, nggak sah. Ya, jadi dia mengejar untuk tuan, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, ini 5 syarat, ya, dari anjing buruan yang sah dikonsumsi hasil buruannya. Ya. Kalau memburu dengan busur atau senapan itu lebih mudah. Ya, ketika melepaskan anak panah atau tembakan cukup dengan bismillah. Ya, kalau jatuh ke air jangan dimakan karena bisa jadi matinya tenggelam. Sama dengan ketika dia bercampur dengan anjing lain. Bercampur dengan anjing lain, hasil buruan dibawa oleh anjing buruan kita sudah mati, tapi ternyata ada anjing lain. Itu bisa jadi yang membunuh adalah anjing lain, bukan anjing kita. Kalau yang membunuh anjing lain, maka tidak sah karena dia tidak terlatih.
ini penting diperhatikan nih. Nah, makanya Ibnu Qayyim mengatakan anjing saja yang terlatih beda hasilnya. Jadi sah berduanya. Ya, kalau anjing tidak terlatih, tidak belajar, tidak sah. Ya, tidak sah hasilnya. Hai, barakallahu fiik. Ini ya mengenai anjing buruan. Ya. Kalau yang panah terus hilangnya lebih dari 1 hari berarti nggak sampai. Nah, yang penting ada bekas matinya itu bekas panah kita. Ada bekas panah kita. Hai. Nah berikutnya ya mengenai berburu selain dengan alat panah juga boleh dengan yang lain, senapan atau setiap benda tajam yang dapat melukai. Ya, misalkan kita melempar pakai pisau, pokoknya setiap benda tajam yang dapat melukai. Ya, nah itu. Nah kalau berburunya bukan dengan benda tajam yang dapat melukai, misalkan dengan batu. Ini ada kambing lewat, kambing hutan atau rusa, kita mau lemparin batu besar, nah, itu nggak sah. Ya, jadi mesti benda tajam yang dapat melukai. Ini yang pertama. Nah, tapi ketika dilempar dengan benda tajam tersebut dimulai dengan Bismillah. Nah, ya, nah termasuk juga dari anjing di sini nanti dikategorikan pokoknya semua hewan yang dapat berburu, elang, macan, apalagi, ya, apalagi tuh, pokoknya semua yang punya harimau, singa, silakan. Yang penting terlatih. Yang penting syarat ini tuh disebut nama Allah, tidak bercampur dengan kalau itu macan. Tidak bercampur dengan macan yang lain. Ya, apalagi mengejar untuk tuan, yang penting ini. Ya, jadi semua termasuk hewan-hewan yang bisa digunakan untuk berburu selain anjing yang dapat dilatih. Elang, macan, singa, apalagi? Harimau, apalagi? Monyet? Enggak. Ya, dia nggak punya. Kalau elang punya cengkraman untuk mencengkram. Ya, kalau elang terlatih, ya elangnya dikirim untuk cari rusa atau cari kelinci, nanti dibawa sama elangnya tadi ke tuannya. Ya. Terlatih tadi apa? Disuruh pergi dia pergi, suruh berangkat dia berangkat, suruh berhenti dia berhenti, dilarang maka dia berhenti, diperintah dia melaksanakan. Itu terlatih. Ya. Kalau dilarang dia tidak melakukan. Ya, walau nanti hasilnya ternyata sudah mati, halal. Karena ketika dilepas disebut Bismillah. Kalau elang gimana? Ketika dia terbang disebut Bismillah. Ayo, tangkap, Bismillah. Bismillah, tangkap. Gitu. Elangnya dilepas. Ya, siapa itu dulu? Si buta dari gua hantu. Kan ada dulu tuh ya. Si buta dari gua hantu, dia punya elang ya. Punya elang. Nah itu mungkin dia elangnya diperintahkan untuk berburu ya. Nah kalau seseorang punya macan kumbang, macan singa, harimau yang terlatih, yang terpenuhi syarat ini maka sah. Yang penting ini dia menangkap untuk tuannya. Dia terlatih. Ya, dia terlatih. Termasuk di sini juga serigala. Ya, serigala kalau dia terlatih ya itu sah.
Ini ya hadis Adi bin Hatim ini kandungannya sangat banyak. Saya bacakan dari kitab Tuhfatul Kiram Syarah Bulughul Maram. Innahu la yahillu saydul kalb illa idza arsalahu sahibuhu. Ya, falau sada li nafsi la yahillu akluh. Nah, tidak halal hewan hasil buruan kecuali kalau dilepas sang pemilik. Seandainya dia memburu untuk diri sendiri, gak halal dimakan. Ya, baik. Nah, wa inda ta'ifatin minal ulama al-mu'tabar kaunuhu mu'alaman. Nah, ini menurut ulama anjing tersebut harus mu'allam. Ya, mu'allam itu apa? Yang terlatih. Wa huwa ma yaqbalu al-irsal wal ighra' waz zajar. Ya, yang bisa dilepas, disuruh menangkap dia nangkap, disuruh ighra, disuruh nyerang dia menyerang, disuruh zajar, disuruh berhenti dia berhenti. Ya, ketika dilarang maka dia berhenti melakukan. Nah, yang kedua, wujubut tasmiyah inda irsal kalb lisaid. Wajibnya mengucap bismillah ketika melepas hewan buruan. Apakah tadi anjing, serigala? Ya, masuk serigala semua pokoknya hewan-hewan. Ya. Apalagi hewan-hewan buas yang bisa dilatih. Kalau singa nggak tahu lah ya. Emang bisa singa yang dilepas. Mungkin kali ya kalau ada pawangnya. Yang Kalau jalan. ikan gitu, Hah? misalnya ikan apa, ikan yang bisa dilatih terus dia nangkep ikan kecil-kecil yang lainnya apa? Semua hewan yang ada di lautan halal. Halal ya? Oh, Ya, halal. Ya, kita punya apa itu namanya tupai atau soang nangkep ikan, nggak perlu disebut bismillah. Bangkainya aja halal tuh kan, ikan di laut. Nah itu halal, darah. Itu semua halal. Nah ini berikutnya wujubu ya tazkiyatis sayd. Ya. Idza wujida hayyan. Nah, kalau sekarang hewan hasil buruan masih hidup, wajib disembelih. Ya. Wajib disembelih. Nah, berikutnya tadi ya. Ini syarat-syaratnya sudah saya sebutin itu semua. Baik. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis kedua. Wan Adi qala sa'altu Rasulullah, dari Adi bin Hatim juga. Ia mengatakan, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. An saydil mi'rad, tentang berburu dengan menggunakan mi'rad. Mi'rad itu asa, fitar biha hadidah. Yurmi bihi as-sahib. Ya. Ya, dia adalah kayu yang ujungnya tajam, berarti tombak yang digunakan oleh pemburu untuk melempar. Nah, Adi bin Hatim pernah bertanya terkait ya menghukum berburu dengan menggunakan tombak. Kata Nabi SAW, "Idza asabta bihaddih faqul." Nah, jika engkau berhasil mengenai hewan yang diburu dengan tajamnya, ujungnya, lancipnya, maka makanlah. Wa idza asabta bi ardih faqutila fa innahu waqid fala ta'kul, rawahu al-Bukhari. Ya. Namun ya, jika engkau mengenai hewan buruan tersebut bukan dengan ujungnya, dengan yang tajamnya, tapi bi ardih, ya, tapi dengan ardih, tangkainya, ya, ketiban, kemudian fakutila, hewan yang diburu itu mati, fa innahu waqid, maka dia adalah hukumnya ya bukan maka dia waqid, dia matinya terkena pukulan. Ya, fala ta'kul, maka jangan engkau makan. Berarti yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, inna kulla saydin qutila bil
ya bil musaqqal kal asa fi tarfiha hadid aw hajar kullu ma lam yakun muhaddadan fa huwa waqidun yuharramu aqluh atau yahrumu aqluh. Maka hewan buruan yang terbunuh dengan benda berat seperti tongkat berujung besi atau batu atau benda tidak tajam adalah haram dimakan. Ya. Karena dia matinya itu karena mati dibanting, mati karena tumpukan, bukan karena mati kena buruan dengan yang tajam. Begitu ya. Sama tadi, ya, mendapat hewan buruan tapi dengan ditindih batu, mati dia. Walau dengan bismillah, nggak boleh dimakan. Ya, nah, digencet begitu, nggak boleh. Kemudian wa'an Abi Sa'labah, dari Abi Sa'labah radhiyallahu anhu, Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ramaita bisahmik fa ghaba anka fa adrakathu fa qulhu ma lam yuntin. Akhrajahu Muslim. Ya, dari Sa'labah ia mengatakan, idza ramaita, jika engkau melepaskan bisahmik, anak panahmu, fa ghaba anka, kemudian hasil buruan itu menghilang darimu, fa adrakathu, kemudian Anda mendapatkannya, fa adraktahu, kemudian Anda mendapatkannya, ya, fakulhu, makanlah malam yuntin, selama dia belum membusuk, ya, malam yabsutlah walam yataghayyar raihatu. Nah, malam yuntin itu ialah selama dagingnya belum rusak, selama baunya belum membusuk, artinya belum busuk. Ya, amis gimana? Kalau amis itu katanya on the way busuk. Nah, pokoknya selama belum busuk masih bisa dimakan, dagingnya nggak rusak, itu nggak apa-apa. Tapi dengan catatan tidak jatuh ke air. Kalau jatuh ke air nggak boleh, karena bisa jadi matinya bukan karena, ya, panah atau senapan kita, tapi karena tenggelam. Nah, dari sini juga kita bisa ambil faedah, ya, an-nahyu an aqlil lahmi al-fasid wa ma ta'affana min at-ta'am. Jadi hadis ini juga ada larangan memakan daging yang sudah rusak atau makanan yang basi, itu nggak boleh. Walaupun ini bukan buruan. Jadi di sini kita makan steak, makan apa, makan ikan, makan apa, tapi dagingnya udah busuk, nggak boleh. Makan lontong, tapi lontongnya udah basi, nggak boleh. Ya, jadi kalau daging, walaupun bukan daging buruan, tapi busuk, nggak boleh dimakan. Yang bukan daging basi, nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan, ya, karena tidak akan memberikan faedah apa-apa bagi tubuh, melainkan hanyalah mudarat. Ya. Haram ya? Gitu. Apakah haram atau tidak? Kalau di kitab saya, di kitab Tuhfatul Kiram Syarah Bulughul Maram, an-nahyu, ini berarti larangan. Nah, larangan di sini apakah konsekuensinya makruh atau haram? Haram. Ya, yastalzim at-tahrim. Ini konsekuensinya adalah haram. Memakan daging busuk dan memakan makanan yang basi. Busuk beda dengan amis. Kalau amis baru on the way busuk, nah itu dia belum busuk, maka boleh saja. Ketika kita makan ikan, amis nih, tapi karena lapar daripada nggak makan, ya udah, itu nggak. Masih OTW basi. OTW basi juga. Misalnya kita makan lontong, kayak mau basi nih, tapi nggak basi. Kan kalau basi jelas ya. Nah itu tidak. Tapi kalau basi jangan. Ya. Tapi beda ya Pak Ustaz, kalau misalnya yang kadaluarsa baru kadaluarsa, tapi itu masih bisa gitu. Kadaluarsa, misal begini, ya, roti ini kadaluarsanya secara tertulis, Ya. secara tertulis tanggal 3 November
kita beli di tanggal 4. Tanggal 4 berarti ini kadaluarsa secara tertulis tanggal 3. Dia kan mesti nulis demikian karena itu aturan main yang diterapkan oleh BPOM dan lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan izin penyebaran makanan dijual di khalayak umum. Ya dia mungkin, wah ini semua sebenarnya sebulan bisa ini, cuman karena aturan yang begini udahlah cuma 10 hari. Kita beli di tanggal 4. Kita beli tanggal 4, kita cium, nggak basi nih. Cuman ini ya kadaluarsanya tanggalnya itu pun juga sebenarnya bukan ditulis kadaluarsa kan, ditulisnya biasanya apa? Expired. Iya, sama aja. Supaya sama ya. Iya. Ya, tapi yang kadaluarsa itu hakikatnya, bukan tulisannya. Hakikatnya bukan tulisannya. Nah, berarti gimana nih kita membeli ya makanan reject, expired. Lihat expirednya itu betul-betul hakikatnya. Nah, makan masa kita nggak bisa bedain roti basi. Roti basi itu kan udah berjamur ya, Iya. udah berjamur, udah bau. Nah itu expired. Tapi kalau enggak, cobain dikit masih oke, nggak apa-apa. Karena yang dilarang dari makanan basi dan busuk adalah hakikatnya, bukan Bisa. ya hanya sekedar legalitas, bukan begitu. Ini lontong 3 hari lagi basi. Ya, ada orang jual stok banyak daripada rugi jual rugi, tapi nggak rugi boncos amat. Ya, kalau biasa di 1.000, udahlah 1.008 katanya. Ya, ini biasanya 2.008. Waduh, lontong apa 2.008? Nah, dan ternyata nggak bisa dikonsumsi, maka haram kita makan, nggak boleh. Tapi cuma on the way busuk, on the way basi, karena keadaan mendesak, lapar sekali, udah nggak apa-apa. Ini kalau keadaan mendesak ya, nah itu. Baik. Kalau karena merasa itu daripada mubazir gitu gimana? Daripada mubazir selama nggak busuk dan basi, begitu. Acuannya itu, ya. Ya sama kayak tadi kita membeli barang yang tadi, makanan yang expire tadi. Ini biasanya nih ya, di toko buah. Di toko buah ya, kita lihat yang buahnya jelek-jelek, di situ tampilannya burik-burik gitu. Itu berapa bang? Biasanya jeruknya sekilo 30.000. Yang ini 5.000, 10.000 aja. Sekilo, iya. Lo kok murah? Itu lihat aja di begitu-begitu. Nah, jangan main langsung asal beli. Ya busuk apa enggak? Kalau busuk nggak boleh. Ya, kalau busuk nggak boleh. Jangan memudaratkan tubuh kita. Ya Allah berikan amanah kepada kita, organ tubuh yang lengkap, yang sehat. Jangan malah kita bikin sakit, nggak amanah namanya. Ya, nggak boleh. Ayo. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anna qauman qalu lin nabi. Ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qauman ya'tunana bil lahmin." Ya. Bahwa ada ya suatu kaum yang datang kepada kami ya membawa daging. La nadri adzukira smallahu alaihi amla. Yang kami enggak tahu nih dagingnya di ketika disembelih disebut nama Allah atau enggak. Faqala sallallahu alaihi ya antum wa kulu, rawahu al-Bukhari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya udah sebutlah nama Allah, kan kalian enggak tahu itu disembelihnya disebut nama Allah apa enggak. Udah kalian ya sebut aja nama Allah, ya bismillah, maka kemudian makan. Nah, maka yang bisa diambil faedah dari hadis ini, jawazu aqlil luhum al-mustawradah min biladil muslimin wa ahlul kitab duna hajatin ila ma'rifati tariqati dhabhiha. Nah, ini tapi dengan catatan kaumnya tersebut tadi ya. Kaumnya adalah kaum muslimin ya atau ahlul kitab. Ya. Ahlul kitab itu apa? Yahudi, Nasrani. Ya. Yahudi, Nasrani. Nah,
ya, Yahudi Nasrani. Maka hukum sembelihan orang Yahudi Nasrani selama mereka nyebut nama Allah itu sah. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat ke-5. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya. Maka makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab Yahudi Nasrani itu halal buat kalian, demikian pula makanan kalian halal buat mereka. Ya, selama mereka menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Ya, selama mereka menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan hewan-hewan yang tentunya hewan-hewan yang halal dimakan. Jadi kan Kristen yang sekarang ini Kristen baik Protestan. Kristen yang sekarang ini mereka paling nyebut nama Bapak. Iya. ya, bahkan nggak disebut sama mereka, ditaruh aja itu, ya, dibunuh lah pokoknya. Karena urusan mereka itu bukan urusan sembelihan kan? Nah, sekarang ini ya, apakah Yahudi Nasrani zaman sekarang itu disebut ahlul kitab atau bukan? Khilaf para ulama. Syekh Ahmad Syakir itu berpendapat Yahudi Nasrani saat ini bukan ahlul kitab. Syekh Ahmad Syakir. Ulama yang lain mengatakan masih ahlul kitab. Berarti sembelihan mereka itu halal. Syekh Ahmad Syakir. Gimana? Kenapa itu? Berarti nggak berlaku lagi dong kalau Ya, kalau saya pribadi ya, memang condong ke pendapat Syekh Ahmad Syakir. Ya, bahwa Nasrani sekarang ini, ya mereka bukan kitab lagi. Ya, karena kitab-kitab mereka itu sudah terdistorsi sekian jauh, Taurat dan Injilnya. Ya, nanti kita akan bahas ya. Saya pernah membaca kitab Ahmad Syakir mengenai ini, mungkin sudah akan saya share di grup ya. Mengenai tafsir surah Al-Maidah ayat keberapa tadi? Ayat ke-5 tadi. Ya. Nah, di zaman Nabi jelas ya, Abu Hurairah mengatakan ya Rasulullah SAW menerima hadiah. Ya, menerima hadiah, kemudian suatu ketika ya fa'ahdat lahu Yahudiyah bi Khaybar syatan. Ya. Ada seorang Yahudi di Khaybar memberikan hadiah daging kambing kepada Nabi, tapi daging kambingnya yang sammatha, yang sudah diracun sama si wanita Yahudi ini. Kurang ajar ini. Nah, yang jadi poinnya bukan masalah diracunnya Rasulullah. Disebutkan oleh Abu Hurairah. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud. Fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minha. Maka Rasulullah SAW memakan daging sembelihan orang Yahudi tadi. Ya, maka Rasulullah SAW memakan sembelihan daging orang Yahudi tadi. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, apakah berlaku tuh Yahudi Nasrani di zaman ketika Al-Quran itu turun? Ya, apakah berbeda dengan zaman sekarang? Nah, itu para ulama memang berbeda pendapat. Ya, ada ulama yang mengatakan masih berlaku Yahudi Nasrani zaman sekarang. Ya, baik. Ada yang mengatakan ya tidak berlaku lagi. Enggak berlaku lagi. Wallahu alam ya. Nah, itu memang khilafnya itu keras ya di kalangan para ulama. Syekh Ahmad Syakir termasuk yang paling keras menolak Yahudi Nasrani digolongkan sebagai ahlul kitab.
Yahudi Nasrani yang digolongkan sebagai ahlul kitab. Namun anggaplah kita menerima ya pendapat yang yaudah, nah Yahudi Nasrani sekarang mereka adalah ahlul kitab. Namun harus ada juga syarat-syarat yang wajib terpenuhi ketika kita mau makan sembelihan daging mereka. Ya, baik. Baik. Karena mereka adalah orang kafir, maka harus dipastikan mereka menyembelih bukan untuk peribadatan kepada Tuhan mereka. Berarti untuk makan biasa. Nah, kalau sembelihannya dilakukan atas ritual ibadah mereka, maka nggak boleh kita makan, nggak sah, nggak sah. Ini bukan sekedar sembelihan kalau berkaitan dengan hari raya mereka, termasuk hadiah, angpau. Bentar lagi tuh Imlek kan, Imlek itu kan hari dewa-dewa mereka. Kita jangan terima hadiah-hadiah dari mereka, terima angpau, walaupun uang. Lagi Natalan, mereka ngasih hadiah kue-kue coklat, nggak ada daging, bukan daging. Ngasih mereka beli pastel banyak di hari Natal, terus diberikan ke kita. Jangan. Di hari biasa mereka membeli pastel, hari biasa, hari sekarang, hari Ahad, ya bukan lagi Natalan, diberi ya kita makan. Tapi kalau berkaitan dengan hari raya mereka, jangan. Nah, itu yang diterangkan oleh para ulama. Ya, nah yang kedua, ya, baik. Jika kita tahu mereka menyembelih, ya, maka harus kita jamin cara penyembelihan mereka sama dengan cara penyembelihan kaum muslimin. Artinya apa? Ya, harus terpenuhi itu syarat-syarat terputusnya tenggorokan, urat tenggorokan, kerongkongan dan urat leher. Berarti nggak boleh hewannya kambing itu ya disetrum, ditembak, digebukin, ya, masukin dalam karung kayak mereka biasa begitu. Nah itu. Yang ketiga, ya mereka wajib menyebut nama Allah dan tidak menyebut nama selain Allah. Nah, tapi itu terbatas pada ahlul kitab, bukan ateis, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan kejawen. Kejawen kafir itu. Kejawen itu kafir. Bukan musyrikin, bukan Konghucu. Saya ulang sedikit. Ini anggap ya kita terima Alkitab sekarang itu Yahudi Nasrani adalah Alkitab yang disebutkan di Al-Quran. Nah, syarat sembelihan Yahudi atau non-Muslim yang boleh kita konsumsi. Satu, mereka adalah kok begitu pakai bahasa Arab. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa? Yahudi, Nasrani. Nasrani ini yang mana nih? Katolik atau Protestan atau Ortodok atau Advent? Semua. Karena Nabi sebutkan. Ya, iftaraqat Yahud wa Nasara ila 71 firqatan wa Nasrani ila 72 firqatan. Yahudi, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umat Islam terpecah menjadi berapa? 73. Kullu binar ila wahid. Berarti enggak sah itu ya. Ini hanya dibatasi hanya ini aja. Ya, maka tidak sah sembelihan Buddha, Hindu segala macam, enggak boleh. Ya. Baik. Wajib menyembelih dengan cara umat Islam.
Nah, berarti tuh terputus urat leher ya, kerongkongan, apa saluran napas kan itu, saluran napas, saluran makanan, itu. Yang ketiga, wajib menyebut nama Allah. Tidak boleh disebut nama selain Allah, nggak boleh. Ya, ini dengan nama Yesus, nggak boleh. Wajib menyebut hanya nama Allah. Ya, ini wajib menyembelih dengan cara umat Islam. Berarti nggak boleh disetrum, nggak boleh digebuk. Ya. Yang keempat, sembelihan bukan dalam rangka ibadah. Agama mereka. Ya. Nah ini ya, yang jadi masalah ini kalau kita punya tetangganya Yahudi atau Nasrani mungkin aja. Ini Nasrani dengan segala cabang ya, mau Katolik, Katolik Roma, Katolik Milan, Katoliknya nggak ada Katolik Milannya, Protestan, semua, Advent, Ortodok, apalagi itu jenis-jenis itu, hafal saya, ya. Nah, ya. Nah, kita kalau menerima daging ya, daging impor dari New Zealand, dari Australia. Kita nggak tahu nih, di New Zealand, di Australia memang ada badan halalnya. Nah sekarang kita nggak tahu. Ini pokoknya Australia. Australia itu mayoritas apa? Kristen. Berarti masuk ke sini ya, masuk Kristen. Kecuali nih sapi India. Sapi India. Bukan sapi, orang India nggak mau nyembelih sapi. Yang Hindunya. Kerbau. Ya, kerbau India, kambing India. Yang Hindunya, ya nggak boleh, nggak kita terima. Kalau terima sudah dalam bentuk daging, nggak bisa. Ya, sekarang Australia Alkitab, oke masuk satu. Kita nggak tahu nih dia nyebut nama Allah apa enggak, ya. Kita juga nggak tahu sebenarnya bukan dalam rangka ibadah apa enggak, gitu kan? Ini mungkin dia mau ekspor aja, kita ngimpor. Nah, udah boleh kita makan, tapi di hadis ini kata Nabi apa? Sallallahu alaihi antum. Udah kalian sebut nama Allah aja. Wa kulu dan makan. Ya, dan makan. Nah, makanya di kitab Tuhfatul Kiram, Syarah Bulughul Maram disebutkan di sini oleh di sini oleh Siddiq Hasan Khan di sini, jawazu aklil luhum, bolehnya memakan daging ya oleh Syekh Muhammad Luqman As-Salafi ini al-mustawradah min biladil muslimin. Bolehnya memakan daging yang diimpor dari negeri kaum muslimin yang lain. Wahil kitab dan ahli kitab Yahudi Nasrani duna hajatin ila ma'rifati tariqati dzabihah. Tanpa perlu kita cari tahu nyembelihnya gimana, udah enggak perlu. Ya. Amma dzabaihu baqiyatul kufar fala yajuzu akluha aslan. Adapun sembelihan orang-orang kafir yang lain, Hindu, Buddha, Konghucu, maka enggak boleh sama sekali memakannya. Ya, enggak boleh sama sekali memakannya. Innal asra bil muslim annahu yadhkuru rasmallahi inda dzabah. Nah, sekarang kalau kita tahu yang nyembelih itu adalah muslim yang memberikan hadiah, kita makan aja. Sebut nama Allah. Karena hukum asalnya seorang muslim adalah dia menyembelih dengan nama Allah, kecuali muslim jadi-jadian. Ya. Pagi ini pakai sorban, besok jadi dukun. Nah, itu muslim jadi-jadian, enggak boleh. Ya. Pokoknya semua orang yang terjatuh dalam pembatal keislaman jadi dukun itu enggak boleh kita makan sembelihannya. Cukup ya, sudah pukul 8 lewat. Satu
bagi ini tadi kesimpulannya boleh makan daging impor negara muslim yang disembelih sama anak kita. Boleh makan daging impor dari negara muslim. Udah tuh selesai tuh. Dari negara muslim. Itu kita tahu nih, ini daging impor dari Kuwait, dari Saudi, atau dari daerah kita lah. Nih, sapi dari Madura. Orang Madura kan muslimin ya. Nah, orang Madura muslimin. Baik, ini daging sapi diimpor dari Madura. Udah kita makan aja. Mereka hukum asalnya kaum muslimin. Kecuali ya kita dapat daging sembelihan dari orang yang kita tahu dia adalah dukun. Ya. Perdunu, tahu gak Ibu Perdunu? Organisasi Persatuan Dukun Nusantara. Beneran aja, Persatuan Dukun Nusantara. Dicatat, Perdunu. Betulan, ya. Itu mereka membuat itu atas respon ya, sebagai respon dari sebuah peristiwa ketika terjadi Merapi di gunung daerah Lumajang sana, Jawa Timur sana, gunung meletus. Ada relawan, dia naik ke atas, kemudian di atas dia lihat ada sesajen, dia tendang. Nah, viral kan? Kemudian tuh anak tersebut dikecam lah sama Bupati Lumajang, sama dukun-dukun. Akhirnya dukun-dukun bikin itu Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Gak malu-malu lagi tuh, bukan paranormal, bukan ahli metafisika, mau disebut dukun. Nah, misal nih Perdunu ngirim daging ke Ibu, daging kambing ini, ya, apa ini? Idul Adha. Dan siapa? Itu bapak-bapak di Perdunu lah. Gak bisa. Gak bisa. Ya. Ini dari ibu itu siapa? Rara. Tahu Rara nggak? Nggak kenal Rara, Ibu Rara. Oh Yang ini hujan itu. Itu dukun. Jadi Mbak Rara mana? Waduh. Ya, agak nggak sah. Ya, nggak sah. Nah, sekarang daging sapi ini dari mana? Dari Bali. Orang Islam, bukan orang Bali. Oh, nggak boleh. Karena dia bukan anak kita. Dia bukan anak kita. Ini daging ini nih dari mana? Dari apa? Daerah yang banyak Nasraninya apa di kita sekarang? Ya dari tempat Kristen lah, dari Manado, gitu ya misalnya, dari Manado orang Kristen. Maka kita pastikan dia menyebut nama Allah, atau dia menyembelihnya dengan cara umat Islam, disembelih, dipotong, disembelih, bukan dengan seperti dia. Sementara orang kafir di sini, ya, mereka itu dalam menikmati hidangan makanan B1 B2 itu bukan dengan disembelih. Masukin ke karung, dipukulin pakai stick bisbol atau pakai kayu, letak, kain-kaingan tuh, kain-kaingan, ya, maka mereka makan. Karena mereka punya mitos kalau darahnya nggak keluar, dagingnya semakin enak. Ya, nah B2-nya itu disembelihnya gimana? Saya pernah nonton di YouTube di tempat industri daging babinya itu atau dia disetrum, mati, udah, mati, udah. Karena dengan tidak keluar darah semakin enak. Di sebagian tempat di Bali itu bukan dengan setrum, diambil besi panas tuh, besi yang dimasukin ke tungku, diambil ekornya, dimasukin ke ekornya tuh besi panas, kan mati tuh dia. Ini kan bara nih dimasukin, kelabakan tuh bayi istrinya tuh, babinya, udah mati dilepas. Nah itu katanya semakin enak, bahkan kulitnya itu enak dibakar. Makanya terkenal tuh orang-orang bule sampai makan di Bali itu restoran babi panggang. Nah itu, ya mereka
punya kebiasaan kayak gitu makanya. Orang-orang kafir itu di Solo B1 B2 itu merajalela, itu diketok, masukin ke karung, anjing-anjingnya digetok-getok. Nah, itu kita khawatir kalau mereka nyembelih hewan kambing yang halal buat kita sekalipun, itu kita khawatir mereka dengan tadi. Maka kita pastikan dulu menyembelih dengan cara umat Islam. Disebut nama Allah, hanya nama Allah, nggak ada nama yang lain. Bukan dalam rangka kegiatan hari besar agama mereka. Ya, dan yang penting mereka adalah ahlul kitab. Ya, di luar khilaf apakah Nasrani Yahudi sekarang masih pantas disebut ahlul kitab, ini memang terbagi dua pendapat. Ya, di luar situ. Baik, saya pribadi contoh pendapat Syekh Ahmad Syakir, bukan ahlul kitab. Ya, bukan ahlul kitab mereka itu. Tapi ada teman-teman yang lain berpendapat itu masih ahlul kitab, enggak. Itu orang memang masyhur. Ya, ini untuk kehati-hatian aja. Karena interaksi kita dengan non muslim yang diperbolehkan hanya khusus ahlul kitab, bukan cuma makan daging sembelihannya, tapi apa? Menikahi wanita mereka. Bukan prianya yang dinikahi dengan muslimah, bukan. Tapi wanita mereka. Ya, maka boleh menikahi ya perempuan ahlul kitab dengan syarat dia kitabiah. Kitabiah berarti apa? Ahlul kitab. Nah, sebagian orang yang masih mengatakan Yahudi Nasrani sekarang masih ahlul kitab dipersyaratkan lagi mesti Israiliyah. Wanitanya mesti Bani Israel. Ya, orang-orang Yahudi yang ada di menjajah Palestina sekarang. Yang ketiga, dia bukan baghiyah, bukan fasiqah, bukan zaniyah, bukan wanita ahlul kitab yang sudah terkenal berzina. Berarti ini mesti perempuan ahlul kitab yang baik-baik. Nggak ada yang baik-baik, kafir kok baik. Maksudnya baik-baiknya nggak zina, nggak pacaran tukang zina. Ya, baik. Dan ahlul kitabnya asli, bukan murtadah, bukan murtadah, bukan wanita yang murtad terus jadi Nasrani. Paham ya? Itu karena ada kaitannya dengan menikahi ahlul kitab. Nah, jadi kalau dikatakan Nasrani zaman sekarang masuk ahlul kitab, berarti masuk dua hukum. Hukum sembilan mereka dan hukum menikahi wanita mereka. Adapun prianya, ahlul kitab zaman dulu sekalipun itu haram menikah dengan muslimah. Ya, haram menikah dengan muslimah. Tapi kalau wanita mereka, ya, wanita mereka itu, ya, zaman dahulu memang dibolehkan. Nah, sekarang apakah berlaku juga tadi? Ya, tadi itu. Ya, kalau saya pribadi mengikuti pendapat Syekh Ahmad Syakir, maka enggak. Ya, maka menikahi wanita mereka juga tidak boleh. Tapi hukumnya, Bu, hukumnya makruh. Kalaupun ahlul kitab di zaman dulu itu hukumnya makruh, kayak gak ada wanita muslimah aja. Ya, coba nikah sama perempuan Nasrani ya, anak laki-lakinya itu diapain, diajarin. Kalau nikah sama muslimah, anaknya diajarin Iqra, diajarin Quran, diajarin doa-doa. Kalau di sama istrinya yang ahlul kitab diajarin apa? Diajarin haleluya entar. Ya. Baik. Ya. Australia tadi mulai ya, Ustaz ya, yang tadi impornya. Australia kan mayoritas penduduknya Nasrani. Tapi kalau udah ada logo halalnya gitu, Biasanya ada sertifikasi. Tadi yang saya sebut kalau mereka tidak melalui badan sertifikasi, maka berlaku hadis tadi ini. Tidak makan sebut nama Allah. Kalau tidak ada sertifikasi. Karena tadi saya sebut di Selandia Baru, di Australia itu memang ada badan sertifikasinya. Adapun mengenai wanita ahlul kitab itu masih di Al-Maidah ayat 5 tadi. Wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lakum. Ya, ada lanjutannya wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Dan dihalalkan pula bagi kalian para pria muslim menikahi wanita-wanita yang beriman, yang menjaga diri, dan wanita-wanita ahlul kitab sebelum kalian.
dari sini para ulama mengatakan boleh menikahi ahlul kitab, dan itu memang demikian. Di zaman Ibnu Taimiyah bahkan dibahas hukum mengubur istri yang Nasrani dan mengandung anak hamil lebih dari 4 bulan. Ya. Hamilnya istrinya, misal si Fulan punya istri Kristen. Istri Kristen, hamil istrinya, usianya lebih dari 4 bulan, berarti udah ada roh ya. Nah, anak dari si istri yang Nasrani, anaknya adalah dinisbatkan agamanya ke bapak yang muslim. Ya. Mati istrinya di usia kandungan 8 bulan. Dikuburnya di mana nih? Apakah dikubur di tempat kaum muslimin karena ada anaknya yang muslim, atau dikubur di tempat Kristen karena memang istrinya Kristen? Ibnu Taimiyah mengatakan tidak dikubur di keduanya. Tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin, tidak dikubur di pemakaman kaum kafirin, tapi di tengah-tengah atau di tempat netral. Ngadep kiblat atau enggak? Nah, menghadap kiblat apa di lahat? Nah, yang benar ialah di belakangi kiblat. Biar ibunya membelakangi kiblat, anaknya yang muslim menghadap kiblat. Itu kata Ibnu Taimiyah. Biar anak yang muslim menghadap kiblat, ibunya yang Nasrani membelakangi kiblat. Begitu. Jadi terbalik. Yang lahatnya terbalik, bukan ngadep kiblat, ngadep belakang kiblat. Biar anaknya kan kalau hamil anak itu menghadap belakang. Itu Ibnu Taimiyah udah tahun duluan itu, dari dulu. Ya, walaupun belum ada USG kayak gitu-gitu, beliau udah tahu. Nah, demikian. Jadi memang menikahi ahlul kitab itu memang diperkenankan. Tapi yang tadi yang saya permasalahkan adalah apakah zaman sekarang mereka masih disebut ahlul kitab? Kalau saya condong ke pendapat saya besar, ya, makanya dari zaman saya bujang jomblo, saya nggak akan nikahi perempuan Nasrani. Kayak nggak ada muslimah aja. Ya, gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditanya? Ustaz, kalau misalnya yang beli dalam jumlah banyak itu boleh nggak sih hanya baca basmalah di awal aja? Nggak boleh. Ya, mesti satu-satu. Nggak boleh. Ayat Bismillah. Nggak bisa. Jadi bisa Bismillah. Ada yang pakai mesin itu ya, Ustaz, benar nggak sih Ya. sekaligus? Gitu? Mesti pakai Bismillah terus. Mesti Bismillah terus. Satu per satu. Nggak boleh dirapel di satu. Nggak bisa demikian. Ya, ada yang lain? Cukup kali ya. Subhanallah. Assalamualaikum.